Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Zulaikha dengan NPM 202021500602. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan kemudian yang terakhir yaitu keempat, ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, lanjut saja kita ke poin pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Jadi, akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perilaku atau tingkah laku seseorang. Secara umum, akhlak dapat diartikan sebagai keseluruhan sifat dan perangai yang baik yang dimiliki oleh seseorang. Keutamaan akhlak sangatlah penting dalam agama Islam karena memiliki hubungan erat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan dari akhlak antara lain yaitu pertama, ada meningkatkan kualitas diri. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas diri kita sendiri sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu menjadi teladan bagi orang lain. Akhlak yang baik juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar dan membuat orang lain terinspirasi untuk mengikuti contoh positif tersebut. Yang ketiga, itu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keridhaannya. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mempererat tali persaudaraan. Akhlak yang baik juga dapat membantu mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Karena sikap saling tolong-menolong, toleransi, serta penghormatan terhadap sesamanya merupakan salah satu nilai-nilai utama dalam ajaran Islam. Kemudian ada menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Tidak hanya berkaitan dengan kehidupan, akhlak juga berhubungan erat dengan ibadah. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita dapat menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, seperti kebohongan, pencurian, dan perbuatan buruk lainnya. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Jadi dalam Islam terdapat beberapa adab atau etika yang harus diperhatikan ketika belajar. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, niat ikhlas. Sebelum belajar, niatkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan kita adalah untuk meningkatkan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan diri. Jadi sebelum memulai proses belajar, pastikan tubuh dan pakaian kita bersih sebagai bentuk penghargaan pada ilmu yang akan dipelajari. Yang ketiga, ada hormati guru atau pembimbing kita. Jadi ketika sedang dalam proses pembelajaran, hendaknya selalu menghormati guru atau pembimbing agar dapat memperoleh manfaat dari pengalaman mereka. Selanjutnya ada perbanyak istighfar. Selalu berdoa secara istighfar sebelum dan sesudah belajar agar mendapatkan keberkahan dari ilahi. Kemudian jangan malas. Hindari rasa malas saat proses belajar karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi serta menurunkan semangat untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada disiplin waktu belajar.
Jadwalkan waktu belajar kita sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya, seperti sholat 5 waktu, serta ibadah lainnya. Kemudian jangan sombong, tunjukkan sikap rendah hati dan jangan sombong. Meskipun sudah memiliki pengetahuan tinggi, karena semua itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada terima kritikan secara positif. Terkadang ada kesalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian apabila ada kritik, terimalah dengan lapang dada dan jangan merasa tersinggung. Poin ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Jadi, Islam itu mengajarkan etika yang tinggi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Beberapa adab atau etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Yang pertama itu ada tawakal. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua ada ikhlas. Seluruh amalan kebaikan hendaknya dilakukan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa memikirkan balasan dari manusia. Yang ketiga, menjaga amanah. Dalam Islam, menjaga amanah sangatlah penting, baik itu dalam hal pemerintahan maupun urusan sehari-hari agar tidak merugikan orang lain. Yang keempat, menghormati sesama manusia. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, serta perlunya saling menghargai satu sama lain, meskipun berbeda agama atau suku bangsa. Yang kelima, menjauhi sifat sombong. Sifat sombong merupakan sifat buruk yang perlu dihindari oleh setiap muslim, karena bisa membuat jarak dengan sesamanya dan membuat orang lain enggan memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Yang keenam, bertanggung jawab. Seorang muslim harusnya bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepadanya, seperti pekerjaan ataupun tugas-tugas negara. Yang ketujuh, melaksanakan hukum secara adil. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak asasi sehingga perlu menerapkan hukum secara adil bagi semua pihak. Kemudian ada membantu orang yang membutuhkan. Sebagai seorang muslim, kita harus siap membantu orang-orang yang membutuhkan dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun dari mereka. Kemudian poin keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada proses diskusi dan konsultasi dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan atau keputusan bersama. Sedangkan etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam yang harus diterapkan dalam setiap proses demokrasi. Dalam Islam, musyawarah sangatlah penting karena merupakan salah satu cara untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umat. Beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam yaitu: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah, pendapat setiap orang harus dihargai dan didengarkan sehingga bisa dicari titik temu terbaik. Yang kedua, tidak menyerang pribadi. Selalu fokus pada topik pembahasannya tanpa menyerang pribadi ataupun kelompok tertentu demi mendapatkan hasil yang adil. Yang ketiga, menjaga ketenangan. Hindari emosi saat melakukan musyawarah agar tidak membuat suasana menjadi panas dan tidak produktif. Yang keempat, mendengarkan dengan seksama. Setiap anggota rapat hendaknya memperhatikan apa yang disampaikan oleh peserta rapat.
lainnya, sehingga sesama sambil mencari hal-hal penting untuk dibicarakan lebih lanjut. Yang kelima, berbicara sesuai aturan. Saat memimpin rapat ataupun memberikan pendapat, gunakan bahasa sopan, serta hindari kata-kata kasar agar tidak menyulitkan orang lain. Yang keenam, menyampaikan pendapat secara terbuka. Sampaikan pandangan secara terbuka dan jujur tanpa takut akan respon dari peserta rapat lainnya. Kemudian, mencari solusi bersama. Tujuan musyawarah adalah untuk mencari solusi bersama yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga setiap anggota harus berusaha untuk menemukan titik temu yang terbaik. Oke, itulah beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan nonton hingga selesai.